Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firial Nela Kansa. Saya dari kelas Komunikasi Organisasi. Saya mahasiswa aktif di Universitas Indonesia. Dalam video ini, saya ingin membagikan cerita tentang kehidupan sehari-hari saya dan teman-teman di kampus, serta bagaimana komunikasi efektif membangun kebersamaan dan mendukung aktivitas kami. Pagi dimulai dengan kesibukan bangun pagi, menyiapkan diri dan bergegas ke kampus. Sepanjang perjalanan, saya dan teman-teman seiring melakukan komunikasi lewat chat grup WhatsApp untuk menyamakan jadwal kuliah atau lembar tugas. Ini contoh komunikasi informal yang membantu kami tetap terorganisasi di tengah kesibukan kami, yang dimana tidak semua teman-teman saya memiliki kesibukan yang sama, sehingga grup WhatsApp itu sangat berpengaruh untuk kita tetap menjalin komunikasi. Setibanya di kampus, komunikasi formal dimulai lewat perkuliahan dan diskusi kelompok. Dosen memberikan materi, lalu kami berdiskusi dengan teman untuk memahami materi secara lebih mendalam. Dalam organisasi mahasiswa, rapat mingguan menjadi sarana komunikasi formal yang memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar anggota, yang dimana setiap ada rapat mingguan itu kita evaluasi di mana salahnya, di mana benarnya, dan saling introspeksi diri satu sama lain untuk tetap membangun kebersamaan dan tidak adanya kesalahpahaman, karena kita menjalin komunikasi dengan sangat baik gitu. Jadi komunikasi itu sangat penting, terutama di dalam organisasi, sehingga organisasi dapat berjalan dengan lancar dan juga dapat terorganisasi dengan baik dan benar, sehingga mahasiswa yang lain yang bukan keanggotaan pun melihat kami menjadi seperti keluarga gitu, atau orang-orang eksternal yang melihat kami bersama itu sudah seperti keluarga. Sore hari kami berkumpul di kantin, saling bertukar cerita, berbagi pengalaman, dan menyampaikan masalah yang dihadapi. Komunikasi antar anggota seperti membangun kepercayaan, rasa kebersamaan, sesuatu yang sangat penting dalam organisasi. Teori komunikasi organisasi menjelaskan bahwa komunikasi dua arah dan keterbukaan meningkatkan hubungan interpersonal, kerjasama tim. Karena di adanya kita saling terbuka dan kita membuka orang untuk mendengarkan orang lain bercerita, itu salah satu kunci di mana kita bisa menjalin hubungan dengan baik. Karena ketika kita mendengarkan cerita orang lain akan merasa seperti nyaman, aman, dan bisa membuat kita menjadi sosok yang sangat baik untuk menjadi pendengar gitu. Dan juga komunikasi dan keterbukaan itu membuat anggota kita menjadi lebih nyaman ada di dalam organisasi, sehingga tidak hanya membahas kegiatan yang formal atau membahas bahasan yang formal, tetapi ada sesi di mana kita juga membahas hal-hal yang informal seperti cerita percintaan, cerita pertemanan, cerita keluarga, yang dimana kita di sini menjalin hubungan kekeluargaan agar satu sama lain saling nyaman, saling merasa aman berada di lingkungan organisasi. Namun juga itu sedikit hiburan agar kita tidak terlalu tegang dan tidak terlalu serius di dalam organisasi, karena acap kali kita perlu yang namanya ice breaking, atau kita perlu sesuatu yang menenangkan dan tidak membuat capek. Ketika kita bercerita dengan orang lain yang membuat kita nyaman, dengan pendengar yang baik, itu membuat kita sangat merasa nyaman dan merasa tenang dan tidak seperti pressure, dan kita merasakan kelelahan kita berkurang. Dari pengalaman ini, saya sadar komunikasi bukan hanya soal menyampaikan informasi, tapi juga membangun hubungan yang kuat antar kami, baik komunikasi formal maupun informal, saling melengkapi guna menciptakan lingkungan yang suportif dan produktif. Seperti yang saya bilang,
eh, hubungan yang suportif dan produktif itu sangat amat berguna untuk mental kita sendiri, tidak hanya di organisasi, namun di lingkungan mahasiswa, di lingkungan luar pun itu sangat berguna, karena mental yang sehat akan membawa jiwa kita yang sehat gitu. Jadi ketika kita memiliki komunikasi yang baik dengan orang lain, itu akan membuat kita lebih berani untuk menyampaikan pendapat gitu. Jadi di sini yang saya rasakan adalah bukan perdebatan, namun bertukar pikiran, dimana kita pasti sama orang lain, bahkan sama orang tua sendiri pun kita sering banget yang namanya beda pemikiran, sehingga komunikasi itu harus dilakukan dengan baik, karena yang tidak hanya komunikasi satu arah, jadinya kita harus berani untuk berkomunikasi dua arah, yang dimana kita harus mendengar dan kita harus menjadi pendengar dan orang lain bisa mendengarkan kita. Mungkin ini sesi terakhir. Demikian cerita saya tentang kehidupan sehari-hari di kampus dan peran komunikasi di dalamnya. Semoga video ini memberikan gambaran dan inspirasi buat kalian yang juga beraktivitas di dunia mahasiswa. Terima kasih sudah menonton. Salam.